Hi everyone, in this video we are going to discuss about recount text and its generic structure. Halo anak-anak semua, di video kali ini kita akan membahas tentang teks recount dan juga bagian-bagiannya. Okay, so let's start the study. Kita mulai pembelajarannya. As usual, before we start our discussion and I start the explanation about what is recount text and the generic structures, here's I have an examples of short recount text entitled Trip to Hometown. So what we will do is to read the text together, so you can join me read the text from your home. Nah, jadi anak-anak seperti biasa sebelum kita masuk ke materi dan Miss mulai penjelasan tentang apa itu recount text dan juga bagian-bagiannya, kita akan membaca dulu secara bersama-sama teks berjudul Trip to Hometown di sini. So, anak-anak bisa ikut membaca dari rumah. Okay, ready? Let's do it. Kita mulai ya. Trip to hometown. Last holiday, my family and I went to our hometown in Malang. We decided to take a train because it's more comfortable. We left our house in Jakarta at about 5 o'clock in the morning. We took a taxi to train station. We arrived at the station at 6 in the morning. Our train departed at 6:15 in the morning. Then, all of us rushed to get on the train. After finding our seat, we sat comfortably. It took about 5 to 7 hours to get to our hometown. Finally, we reached Malang at 11:45 in the afternoon. Although it was a long trip, we really enjoyed. Okay, so that is the text entitled Trip to Hometown. Nah, jadi itu tadi teks recount yang berjudul Trip to Hometown atau perjalanan menuju kampung halaman. Where is the hometown? Nah, di mana kampung halamannya? So, the hometown is in Malang. Okay? Next, I have a question for you. Do you still remember what recount text is? Anak-anak masih ingat apa itu text recount? Next, what are the part of recount text? Apa saja ya bagian-bagian dari text recount tersebut? So, to remind yourself, I give you few seconds to recall your knowledge about what recount text and what are the part, since we already learned this information in the first meeting. Nah, jadi Miss berikan anak waktu sejenak untuk memikirkan kembali apa ya recount text itu, apa bagian-bagiannya. Karena materi ini sudah kita sempat bahas di pertemuan paling pertama tentang Introduction to Recount Text. Okay, so let's start. Do you get your answer? Sudah dapat jawabannya? Let's cross-check. Kita cross-check ya. So, what is recount text? First one. Recount text is a text about someone personal experience in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks tentang pengalaman pribadi seseorang di waktu yang sudah lampau. So, when we talk about experience, it means something that already done, already end. Jadi, ketika kita bicara tentang pengalaman, maka kita menceritakan sesuatu yang sudah selesai, sudah terjadi. Seperti itu. Okay, so the experience can be good or bad, can be happy or sad. Nah, ketika berbicara pengalaman yang ingin diceritakan, anak-anak bisa menceritakan pengalaman yang bagus, yang kurang baik, yang sedih, yang menyenangkan. And when we talk about the past, it doesn't mean the experience must happen a long time ago. Nah, ketika bicara tentang past, waktu yang lampau, bukan berarti pengalaman tersebut harus terjadi di waktu yang sudah lama. For example, if you experience something a few minutes ago, 1 minute ago, for example, and it's kind of memorable, you can share it to others. When you share it, that means you just do recount orally. Nah, jadi ketika misalnya anak-anak mengalami suatu kejadian yang menyenangkan ataupun sesuatu yang membuat anak-anak mungkin merasa sesuatu dan ingin menceritakan ke orang lain, nah kejadian itu walaupun 1 menit yang lalu bisa menjadi sebuah pengalaman. Dan ketika anak-anak menceritakannya ke orang lain, anak-anak sudah sebenarnya menyampaikan recount text dalam bentuk spoken, oral, atau secara lisan. Nah, seperti itu. Okay, how about the part? Nah, bagaimana dengan bagian dari recount text tersebut? So, recount text consists of 3 parts.
Jadi recontext di sini terdiri dari 3 bagian. The first one it calls orientation, and then event, the content, and the closing we call it reorientation. Nah, bagian yang pertama di sini kita sebut orientation, bagian pembukanya, kemudian bagian konten atau isi events, kemudian bagian closing atau penutup kita sebut dengan reorientation. Okay, so what is the orientation? So orientation is the part of the recontext that tells when the experience happened, who experienced it, and what happened, and where it happened. Jadi orientation itu isinya pertama, kapan kejadiannya, when, siapa yang mengalami, apa yang dialami atau apa yang terjadi, dan di mana terjadinya. Okay, so it's, for example, trip to hometown, perjalanan ke kampung halaman. It happened last holiday, terjadinya di liburan yang lalu. Siapa tokohnya atau siapa yang mengalami? The writer and her or his family. Okay. What happened? Apa yang terjadi? They went to their hometown in Malang. Mereka pergi ke kampung halamannya. Di mana? Di Malang. Okay. Next part, event. So event here is the content of the recontext that tells a series of activities in chronological order to build a complete experience. Nah, jadi event ini adalah urutan kejadian yang diceritakan secara teratur, secara berurutan seperti itu, yang akhirnya akan menyusun sebuah pengalaman tersebut secara utuh. So you should not or must not tell the event randomly. Jadi anak-anak tidak boleh menceritakan event atau urutan kejadiannya itu secara acak-acakan. Nah, for example, here's what are the event? The event, first, they decide to take train. Jadi pertama, mereka, ya si penulis dan orang keluarganya ini, memutuskan untuk naik kereta ke Malang. And then, they left their house in Jakarta at about 5 o'clock in the morning. Mereka pergi meninggalkan rumahnya jam 5 pagi. After that, they took a taxi to the train station. Mereka menaiki taksi untuk pergi ke stasiun kereta. And arrive at 6 in the morning. Sampai di stasiun kereta jam 6. After that, they rush to get on the train. Kemudian mereka cepat-cepat naik ke kereta. Next, they look for their seat and sat comfortably. Mereka pertama mencari kursinya masing-masing, kemudian duduk di kursinya masing-masing dengan nyaman. Okay. The last one, it took about 5 to 7 hours to get to their hometown in Malang, and they reached Malang at 11:45 in the afternoon. Nah, jadi perjalanan mereka ke Malang itu menghabiskan waktu 5-7 jam. Dan akhirnya sampai di Malang jam 11:45 siang. Okay, so that's the event. Nah, itu tadi eventnya. Dan diceritakan secara berurutan. Ketika menceritakan tadi, Miss menggunakan kata they, bukan we, karena yang Miss ceritakan adalah orang lain. Jadi kata kami yang disampaikan si penulis, Miss ganti dengan kata they, yang artinya mereka. Okay. Now the last one, reorientation. What is reorientation? Reorientation is the closing that tells the comment of the characters or the writers about the experience. Nah, jadi reorientation ini adalah bagian penutup yang menceritakan pendapat atau perasaan si tokoh terhadap pengalaman yang dialami. Although it was a long trip, we really enjoyed. Nah, jadi di sini si penulis berkata, walaupun perjalanannya panjang, ya, dan memakan waktu, tapi mereka menikmatinya. It means it's such an happy experience. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengalaman yang dialami si penulis ini, dari sini kata enjoy adalah pengalaman yang menyenangkan. Happy, enjoyable. Okay, so in the next part, kita akan membahas tentang informasi apa saja yang bisa kita temukan di teks ini. Okay. So, the information that we can get from the text entitled Trip to Hometown Before are as follows. Nah, jadi informasi apa saja yang bisa kita temukan dari teks yang berjudul Trip to Hometown tadi? Nah, informasinya adalah sebagai berikut. So, the first one, information to find. Topic of the text, the characters, time and place setting, series of event, how the character's opinion about the experience. Nah, yang pertama di sini ada topic of the text.
topik dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, characters, siapa tokohnya. Ketiga, time and place setting, artinya alur dari waktu dan tempat. Nah, 3 poin ini bisa anak-anak temukan mulai dari judul sampai dengan orientation. Number 4, the series of event, urutan kejadian. This one can be found in the events. Nah, bagian series of event ini bisa anak-anak dapatkan di event atau bagian isinya. Sedangkan nomor 5, how the character's opinion about the experience. Bagaimana perasaan si tokoh tersebut terhadap pengalamannya. You can find it in reorientation. Anak-anak bisa temukan di bagian reorientation atau bagian penutup untuk nomor 5. Okay? So, topic of the text. Apa topik dari teksnya? If we see the title Trip to Hometown, so the text is about trip to hometown in Malang. Jadi, topik teksnya adalah tentang perjalanan ke kampung halaman di Malang. So, you just add in Malang from the title. Jadi, anak-anak tinggal menambahkan kata di Malang saja untuk judul topiknya. Seperti itu. The characters. Nah, characters tadi di orientation. So, the characters are the writer and his or her family. Jadi, karakter di sini adalah si penulis dan keluarganya, bukan I and my family. Kenapa? Karena si penulis tersebut menceritakan tentang dirinya. Okay. And I choose his or her family because I don't know the writer is female or male. Nah, di sini Miss gunakan his or her. Jadi dianya laki-laki atau perempuan karena di teks tersebut tidak diceritakan si penulis ini kira-kira perempuan atau laki-laki. Jadi untuk menyebutkan keluarganya kita gunakan his or her. But if the character's name Dewi, nah kalau misalnya contoh karakternya namanya Dewi, maka di sini misalkan bilang the characters are Dewi and her family, atau misalnya namanya Dewa and his family. Okay, next, time and place setting, latar tempat dan waktu. Okay, so the experience happened along the way to Malang on last holiday. So here I state first the place setting, latar tempatnya, kemudian baru latar waktunya. Anak-anak boleh menceritakan misalnya, the story happened on last holiday along the way to Malang. Bisa seperti itu. It's the same. Jadi, kejadiannya tersebut berlangsung sepanjang perjalanan mereka menuju Malang pada liburan yang lalu. Why along the way to Malang? Kenapa sepanjang perjalanan di Malang? Karena dimulai dari mereka di rumah persiapan, and then taxi, train station, and then the train to Malang. Jadi mulai dari rumah, taksi, kemudian stasiun kereta sampai di kereta menuju ke Malang ya. The series of event. Oke, nah urutan kejadian di sini bisa anak-anak temukan di bagian event, bagian isi. First, they left their house in Jakarta at 5 o'clock in the morning. Then, they took taxi to train station. After that, they arrived at the station and rushed to get on the train. And next, they sat comfortably after finding their seat. And the last, it took about 5 to 7 hours to get to their hometown, and they reached Malang at 11:45 in the afternoon. Nah, jadi urutan kejadiannya di sini mulai dari mereka meninggalkan rumah jam 5 pagi. Kemudian mereka naik taksi untuk sampai ke stasiun kereta. Kemudian mereka sampai di stasiun kereta dan cepat-cepat naik kereta. Berikutnya mereka mereka duduk dengan nyaman setelah menemukan kursinya masing-masing. Dan yang terakhir, perjalanannya menghabiskan waktu 5-7 jam. Hingga akhirnya mereka sampai Malang jam 11:45 siang. Okay, so this series of event must be told chronologically. Disampaikan secara chronological, berurutan. The last one, how the character's opinion. Okay, we find this information in reorientation. Kita temukan informasi berikut yang terakhir ini di bagian reorientation atau bagian penutup. So for the writer, it was a good experience because the writer really enjoyed. Jadi untuk si penulis, ya, pengalamannya tersebut adalah pengalaman yang menyenangkan karena penulis menikmati perjalanannya menuju Malang. Okay, so we can conclude. Kita bisa simpulkan from the word enjoy, menikmati. Dari kata menikmati berarti pengalamannya adalah pengalaman yang baik, good, yang menyenangkan. Okay? Next. Okay, to check whether you already understand about the materials or not. So I have 2 pictures. You should guess which one of the
picture can be made into a recontext. Nah, jadi di sini Miss punya dua gambar. Anak-anak coba tentukan di antara dua gambar ini manakah gambar yang bisa kita gunakan untuk membuat text recount. The first one, our new house. Nah, yang pertama di sini judulnya our new house, gambarnya rumah baru kami. Yang kedua, move to a new house, pindah ke rumah baru. Look at the pictures and think which picture is suitable for recontext. Lihat gambarnya, pikirkan gambar mana yang cocok untuk membantu anak-anak membuat text recount. The first one, our new house, or the second one, move to a new house. I give you 10 seconds to think. 10 detik untuk berpikir. Start from now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Time's up. Okay, waktunya habis. So, let's cross-check your answer. 1 or 2. So, the answer is picture number 2, move to a new house. Nah, jawabannya adalah yang gambar kedua. Kenapa? Kalau dilihat dari gambar di sini, memperlihatkan atau menunjukkan the activity that happen. Jadi kegiatannya apa saja nih yang dilakukan. So when, for example, when you move to a new house, we move to a new house, what we did. Apa yang kita lakukan waktu itu? So the first one, you may say, so the first one, I swept the yard or the garden. And then my brother painted the fence. My mom planted flowers, while my dad fixed the broken stair. Misalnya bisa aja Nana bilang, oke, yang pertama saya menyapu halaman. Kenapa? Karena halamannya masih kotor ketika kami baru pindah. Saudara laki-laki saya mengecat pagarnya agar terlihat lebih baru misalnya. Ibu saya menanam bunga karena tamannya tidak berisi tumbuh-tumbuhan seperti itu. Atau yang berikutnya, ayah memperbaiki tangga karena ada bagian tangga yang rusak. So it's a series of event that build your experience when you move to a new house. Jadi tadi itu adalah kejadian atau kegiatan yang anak-anak alami dan akhirnya akan membentuk suatu pengalaman ketika anak-anak pindah ke rumah baru. Tidak hanya menceritakan pengalaman anak, tapi juga apa saja kejadian yang dilakukan oleh adik saya, misalnya di sini, brothers, mothers, fathers, adik, ibu, dan juga ayahnya. Okay, wait. Nah, why our new house not a recontext? Nah, kenapa di sini gambar our new house bukan recontext? When we talk about our new house, you will describe your house. Nah, karena anak-anak ketika diberikan judul our new house, biasanya pasti menceritakan atau menggambarkan bangunan rumah barunya seperti apa sih, isinya gambar ruangannya apa saja. Jadi ini gambar pertama ini lebih mirip, jatuhnya akan menjadi teks deskriptif. So it's describe something, menggambarkan sesuatu. While number 2, gambar yang kedua ini, it's a recount text. Okay, so do you have any question? If you have any question, please feel free to ask me on our virtual classroom in Google Meet. Jadi anak-anak, apakah anak-anak punya pertanyaan? Jika anak-anak punya pertanyaan dan misalnya anak-anak punya pertanyaan, banyak pun tidak apa, silakan ditanyakan nanti ketika kelas virtual melalui Google Meet. Okay, so I will answer your question and we will discuss it further. Kita akan membahasnya lebih panjang. So that's all about recount text and its generic structures. I hope you get new information from this video and see you next time.